Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navalia Dini Faradila, NPM 402, dari kelas analisis multivariat A012. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari hasil penelitian saya yang telah menyebarkan kuesioner, Google Form berupa kuesioner kepada teman-teman, yang mana dari data tersebut saya mendapatkan 70 responden. Ini sebanyak 70 responden. Di penelitian saya ini judulnya pengaruh penggunaan gadget terhadap tingkat gangguan tidur remaja. Jadi ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Yang variabel independen itu X1-nya berapa lama atau lama waktu penggunaan gadget per hari gitu. Setelah itu yang X2-nya jenis gadget yang sering dipakai. Dan X3-nya itu pada pukul berapa biasanya remaja itu menggunakan gadget sebelum tidur. Dan di variabel dependen atau variabel Y-nya itu tingkat gangguan tidur pada remaja gitu, seberapa besar tingkat gangguan tidur akibat penggunaan gadget tersebut. Dari 70 data ini saya telah melakukan pemindahan penyalinan di SPSS-nya. Oke, jadi ini datanya. Ini 70 responden telah saya salin di SPSS. Oke, setelah itu di variabel view. Di variabel view, desimalnya udah saya gunain 0 dan measure-nya nominal karena data saya itu berbentuk angka. Setelah itu di labelnya, untuk mempermudah, kita tulis di labelnya ini yang X1, lama waktu penggunaan gadget. Lama waktu penggunaan gadget. Dan X2-nya jenis gadget. X3-nya jadi pukul berapa penggunaan gadget sebelum tidur. Setelah itu di Y-nya atau variabel dependen itu tingkat gangguan tidur. Oke. Udah selesai kan? Jadi kita beralih ke data view lagi. Untuk step yang pertama, kita klik bagian analyze, setelah itu regression, dan linear. Oke, ini udah ke salin sendiri, tingkat gangguan tidur atau Y-nya itu dependen, dan juga 3 ini lama waktu penggunaan jenis gadget dan pukul berapa penggunaan gadget ada di independen. Setelah itu sebelum diklik OK nih, kita beralih dulu ke statistik. Di statistik itu kita centang bagian model fit, deskriptif, dan collinearity. Setelah itu residualnya kita klik aja yang Durbin. Tuh, setelah itu continue. Di bagian plots, itu stress sheet ada di stress sheet yang ini kan. Di Y dan spread itu ada di X. Dan standardize-nya histogram sama normal kita klik dua-duanya aja. Kita centang dua-duanya. Setelah itu continue. Sebelum itu ke save dulu. Di save ini bagian residuals kita centang aja di bagian unstandardized. Setelah itu diklik continue, dan kalau udah nih tiga-tiganya kita klik OK. Oke, nanti akan muncul datanya seperti ini. Jadi untuk uji yang pertama kita uji normalitas. Jadi di uji normalitas kita membutuhkan tabel histogram. Oke, jadi di tabel histogramnya ini datanya seperti ini, mirip seperti lonceng yang terbalik, ya kan? Setelah itu yang kedua itu normal p-plots. Normal p-plots ini kita bisa menganalisis bahwasannya titik-titiknya ini dia itu beraturan gitu, terukur, mengikuti garis lurus diagonal ini, mengikuti garisnya. Itu. Jadi kita juga bisa melihat dari ini, analyze. Setelah itu non-parametric test, legacy dialog, dan pilih yang one sample KS. Oke, yang ini kan unstandardized, kita masukkan ke test variable list. Ini normal aja. Itu diklik OK. Oke. Nanti akan muncul one
one sample Kolmogorov. One sample Kolmogorov ini dapat dianalisis dari SIG-nya. Kalau SIG-nya itu dia lebih besar dari 0,05, maka datanya itu normal gitu. Dan di data ini kan dia SIG-nya lebih besar dari 0,05, maka dia normal. Tuh. Setelah itu menguji dari heteroskedastisitas. Kita bisa lihat dari tabel scatterplot. Di tabel scatterplot ini kita analisis bahwasanya titik-titiknya ini lingkaran-lingkaran kecil dia itu tidak mengalami heteroskedastisitas gitu. Jadi karena titik-titiknya itu tidak menyebar secara rata gitu. Kalau misal yang homogen itu kan karena titik-titiknya itu lingkaran-lingkaran itu berkumpul gitu, berkumpul dari datanya gitu. Kalau misal yang hetero itu dia lingkaran-lingkarannya itu tidak berkumpul gitu. Tapi yang data kita ini data ini itu tidak mengalami heteroskedastisitas karena lingkaran-lingkaran itu tidak menyebar secara rata gitu. Uji yang selanjutnya ada uji multikolinearitas. Jadi kita membutuhkan tabel koefisien A. Kita cari tabel koefisien A. Oke, di tabel koefisien A ini kita lihat dari tolerance sama PIF-nya. Kalau yang tolerance itu kalau dia misal lebih besar dari 0,1, dia itu teruji. Multikolinearitasnya dia teruji. Kalau di yang VIF itu kalau dia lebih kecil dari 10 itu berarti dia teruji. Di data kita toleransinya ini lebih besar kan dari 0,1 berarti dia teruji. Dan di VIF-nya dia itu lebih kecil dari 10 berarti dia itu juga teruji. Setelah itu kita membutuhkan tabel koefisien A juga. Tapi kita lihat nih dari SIG-nya itu kalau misal dia kurang dari 0,05 berarti dia memiliki pengaruh gitu, berpengaruh. Kalau di data kita kan dari X1-nya ini kan SIG-nya lebih kecil daripada 0,05 berarti dia memiliki pengaruh. Kalau yang X2 ini dia itu lebih besar daripada 0,05 berarti dia itu tidak memiliki pengaruh, dan di X3-nya juga lebih besar daripada 0,05 berarti dia itu tidak memiliki pengaruh. Jadi di koefisien ini dari uji T itu yang memiliki pengaruh cuma lama waktu penggunaan gadget aja, yang ini X1-nya. Memiliki pengaruh dengan dependent variable ini, tingkat gangguan tidur itu tadi kan. Tuh. Jadi tujuan dari uji T ini itu tuh menguji apakah dari setiap variabel X ini tuh setiap variabel X itu dia memiliki pengaruh apa enggak ke variabel Y-nya, tuh ke dependennya. Oke. Setelah itu kita melakukan uji F yang mana kita membutuhkan di ANOVA ini, tabel ANOVA. Jadi di tabel ANOVA itu gabungan dari semua variabel X. Jadi apakah variabel X ini itu memiliki pengaruh apa enggak terhadap variabel Y. Seperti itu. Kalau di ANOVA ini, jika kita lihat dari SIG-nya, kalau dia kurang dari 0,05, maka dia berpengaruh. Tapi di data kita ini SIG-nya kurang dari 0,05 kan, berarti dia juga berpengaruh. Gitu. Setelah itu yang terakhir kita melakukan uji koefisien determinan. Jadi uji koefisien determinan ini itu gunanya itu dapat mengindikasi gitu loh proporsi dari variabilitas dalam variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Maaf, kalau di uji koefisien determinan ini dia itu mengindikasi proporsi variabilitas dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi itu tadi. Jadi dengan kata lain, uji ini itu dapat membantu untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi dalam menjelaskan variasi dalam datanya. Jadi di model koefisien determinasi ini itu dilihat dari model summary-nya. Jadi tapi kita membutuhkan, yang dibutuhkan itu dari data
histogram, yang ini, seperti lonjang terbalik itu. Setelah itu data normal p-plot, scatter plot, dan one sample Kolmogorov, lalu data koefisien A, ANOVA A, serta model summary-nya. Baik, sekian dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.